Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 1804030028 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran via internet atau media sosial. Sebelum kita mengetahui apa itu pemasaran media sosial, kita harus tahu dulu pengertian dari pemasaran itu sendiri. Pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, pemasaran media sosial. Pemasaran sendiri merupakan sebuah ilmu yang berkembang dengan baik dan secara kontran mengubah aturannya sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan yang terjadi di dalam dan di sekitarnya. Peran pemasaran dalam pengembangan bisnis berubah secara radikal sejak komunikasi dengan internet berkembang secara luas, terutama dengan munculnya sosial media. Teknologi web membuat dan mengunggah konten mereka sendiri melalui sosial media. Media sosial kini menjadi sebuah fenomena yang berkembang dalam dunia pemasaran. Pemasar mulai memahami penggunaan media sosial sebagai komponen dalam strategi pemasaran mereka. Media sosial yang mencakup seluruh online untuk berbagi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan merupakan cara yang semakin penting bagi mereka untuk berkomunikasi secara interaktif dengan konsumennya. Selanjutnya yaitu pemasar media sosial dan fitur-fiturnya. Bagian A, pemasar media sosial terdiri dari dialog multi-arah. Merek berbicara dengan pelanggan, pelanggan berbicara dengan merek, dan mungkin yang paling penting pelanggan berbicara satu sama lain. Situasi ini adalah jenis ikatan baru yang tidak mungkin dilakukan sebelum munculnya Web 2.0. Bagian B, pemasar media sosial bersifat partisipasi. Apa yang membuatnya sosial adalah bahwa itu tergantung pada partisipasi pengguna. Bagian C, pemasaran media sosial dihasilkan oleh pengguna. Sebagian besar konten dan koneksi dalam komunitas online dibuat oleh pengguna, bukan oleh merek. Tidak diragukan lagi, beberapa konten dan percakapan dihasilkan oleh merek, tetapi jenis konten dan percakapan ini sedikit. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna berbicara. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran terpadu, interaktif marketing komunikasi. Komunikasi pemasaran terpadu secara tradisional dianggap sebagai komunikasi satu arah. Dalam paradigma lama, organisasi dan agennya mengembangkan pesan dan mengirimkannya ke konsumen potensial yang
yang mungkin atau mungkin tidak tersedia berpartisipasi dalam proses komunikasi. Kontrol atas penyebaran informasi ada di tengah organisasi pemasaran perusahaan. Unsur-unsur tradisional dari bauran promosi yaitu iklan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan publisitas, pemasaran langsung, dan promosi penjualan merupakan hal yang dikendalikan. Di abad ke-21 ini kita menyaksikan ledakan pesan berbasis internet yang ditransmisikan melalui media-media ini. Mereka telah menjadi faktor utama dalam mempengaruhi berbagai aspek perilaku konsumen termasuk kesadaran, perolehan informasi, pendapatan, sikap, perilaku pembeli, dan komunikasi dan evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya yaitu jejaring sosial sebagai alat komunikasi media memiliki dua peran promosi yang saling terkait yaitu 1. Jejaring sosial harus konsisten dengan penggunaan alat komunikasi pemasar terpadu tradisional, artinya perusahaan harus menggunakan media sosial untuk berbicara dengan pelanggan mereka melalui platform sebagai blog serta grup Facebook dan Twitter. Media ini dapat disponsori perusahaan atau disponsori oleh individu atau organisasi lain. Yang kedua, jejaring sosial menggunakan pelanggan untuk berbicara satu sama lain. Ini adalah perpanjangan dari komunikasi word of mouth tradisional. Sementara perusahaan tidak dapat secara langsung mengendalikan peran pesan konsumen ke konsumen. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi percakapan yang dimiliki konsumen dengan satu sama lain. Namun, kemampuan konsumen untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dibatasi. Yang terakhir yaitu sosial media sebagai alat pemasaran, alat pendekatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan telah sangat berubah dengan munculnya media sosial. Oleh karena itu, bisnis harus belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan cara yang konsisten dengan rencana bisnis. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari jejaring sosial untuk memprediksi, mempertimbangkan pilihan jaringan perusahaan, yaitu Facebook, Instagram, Pinterest, dan lain-lain, dan dengan memeriksa data jaringan tersebut, menilai data jaringan secara rasial, meningkatkan upaya pemasaran perusahaan karena menyediakan perusahaan dengan informasi penting pada pengguna jaringan yang membantu menentukan teknik media sosial terbaik untuk situs tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.